masalah. Kenapa saya katakan penyederhanaan masalah? Sekarang itu yang bupati dan wali kotanya terbanyak itu partai presiden. Karena 271 dari 514 kabupaten kota dan 38 provinsi itu adalah PJ kepala daerah yang menunjuk presiden. Betul ada usulan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tetapi dalam proses TPA, beberapa bahkan tanpa TPA, itu akhirnya yang memutuskan adalah presiden. Sehingga bisa dikatakan hari ini ketika presiden mengundang seluruh PJ, tidak bupati aktif loh, tidak wali kota dan gubernur aktif, PJ yang diundang dikumpulkan di Istana Bogor pada waktu itu. Dan kemudian presiden mengatakan kalau ada yang miring-miring, saya siap untuk sikat atau copot, begitu. Dan itu terjadi. Ada beberapa PJ yang baru seminggu diganti, ada yang 3 bulan diganti. Dan ini yang saya katakan seminggu konsentrasi diganti. Kekuasaan. Ada beberapa. Ada seminggu diganti. Ya. Salah. Kalau 3 bulan iya, karena memang ketentuannya itu Pak, mohon maaf, ini lagi-lagi sesat menyesatkan. Enggak, artinya bahwa kecuali orang menentukan PJ itu dievaluasi per 3 bulan. Proses penunjukan PJ itu ada kaitannya dengan persoalan politik. Karena itu yang terjadi. Bisa dibayangkan salah satu kabupaten di Banjarnegara di Jawa Tengah pada waktu itu ada PJ yang ditunjuk di situ, ketika diajak bertemu saja takut. Padahal ini audiensi resmi misalnya, karena dikhawatir untuk ini terkait dengan politik begitu. Jadi hal-hal seperti ini yang saya katakan akan membuat misleading ketika kita menilai apa yang tadi disampaikan Pak Nusron. Yang kedua, betul 496 itu memang isinya bansos, bukan hanya sekedar apa yang digunakan untuk politisasi bansos. Tetapi politisasi bansos itu diambil bahagiannya dari situ. Dan ketika kita berbicara misalnya tanggal 12 Februari Presiden menerbitkan kepres penaikan gaji ASN. Kemudian biasanya dulu-dulu di setiap tahunnya itu rapelan itu cair bulan April dan itu menunggu SPT 31 Maret di mana negara biasanya punya uang. Ini tanggal 13 dicairkan. 1 hari sebelum pemilu. Sebegitu mendesakkah pencairan penaikan gaji ASN kita sehingga harus dilakukan hanya dalam 1 hari setelah Pilpres diteken, setelah Perpres diteken, dan kemudian dicairkan H-1 sebelum pemilu. Tentu sebagai politisi, seperti yang saya katakan tadi, kita tidak akan pernah secara material bisa membuktikan. Itulah kenapa kemudian hak-hak politik melalui DPR RI yang bisa dilakukan. Kalau ditanya menunggu apa? Menunggu masa sidang DPR RI yang baru masuk tanggal 5 Maret nanti. Nggak kemudian besok kita duduk kemudian merumuskan. Formulasinya kan harus kita pastikan dulu. Arahnya kemana? Subjeknya siapa? Menteri-menteri mana yang akan dipanggil? Pejabat-pejabat mana yang akan kita hadirkan? Apakah pejabat pusat saja atau juga daerah? Saksi-saksi mana yang kemudian kita lihat berkaitan dengan upaya politisasi bansos dan lain sebagainya? Tentu bukan hanya bansos. Karena kita berbicara ranah dugaan kecurangan pemilu yang sudah diidentifikasi 19 masalah. Di antaranya adalah intimidasi kepada penyelenggara, intimidasi kepada pemilih yang itu membelokkan pilihan masyarakat.